Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 146. Chapter 1013-1015. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Yao Lao di dalam klaster cahaya, memandangi pria tua berpakaian ungu yang mengerutkan kening di aula hitam gelap yang besar. Dia tanpa sadar tertawa, "Qin Tian, apakah kamu merasa tidak nyaman?" Ekspresi pria tua berbaju ungu menjadi sedikit dingin, ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dia dengan lemah berkata, "Yao Chen, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika kepala aula tidak menyukai keahlian alkemismu, menurutmu apakah kau akan hidup sampai sekarang?" Kepala Yao Lao bergerak sedikit. Itu menyebabkan rantai mengeluarkan suara dentang. Kelopak matanya perlahan tertutup saat dia dengan dingin tertawa, "Aku yang dulu tidak selembut dirimu. Orang bijak akan mengenali situasinya. Melakukan perlawanan yang sia-sia adalah hal paling bodoh untuk dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda, satu-satunya orang di benua Doki ini yang dapat dibandingkan dengan Anda, kemungkinan hanya beberapa orang tua yang tidak akan mati di Menara Pil. Jika Anda bergabung dengan Hall of Souls, posisi Anda pasti akan lebih tinggi dari saya. Mengapa Anda ingin menderita di tempat ini?" Pria tua berpakaian ungu itu perlahan berbicara. Ejekan muncul di wajah Yao Lao, tapi dia terlalu malas untuk mengganggu orang lain. "Saya pikir Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki Hall of Souls. Jika tidak, mengingat kesombongan Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk bersembunyi selama bertahun-tahun. Meskipun tempat ini hanya aula cabang dari aula jiwa, apakah menurutmu muridmu bisa menerobos masuk ke sini?" Pria tua berpakaian ungu itu berbicara dengan nada mencemooh. Kata apapun yang diucapkan sekarang, hanya akan mendapatkan kemenangan lisan. Semuanya akan mengungkapkan hasil saat waktunya tiba. Yao Lao tersenyum mendengar ini. Matanya yang awalnya keruh menjadi sangat cerah. Ekspresi pria tua berpakaian ungu tenggelam saat melihat ini. Dia dengan dingin tertawa, "Muridmu itu bernama Xiao Yan kan? Jika saya menebak dengan benar, kemungkinan dia juga telah tiba di Central Plains. Baik, diri mulia ini akan menunggunya datang. Namun, semoga dia bisa bertahan sambil dikejar oleh Hall of Souls." Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua berpakaian ungu itu mengayunkan lengan bajunya. Ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Dia perlahan menghilang ke ruang terdistorsi itu dengan cara yang aneh. Tinju Yao Lao sedikit mengepal, saat dia menatap tempat di mana lelaki tua berpakaian ungu itu menghilang. Dia segera tertawa lembut karena kedua matanya perlahan tertutup. Setelah akhir percakapan antara keduanya, aula yang sangat besar sekali lagi menjadi sunyi senyap. Di puncak gunung mata surga, semburan kuat perlahan mulai berhenti. Sinar matahari yang hangat jatuh dari ground dan menerangi seluruh gunung. Lingkungan setelah hujan sangat segar. Sosok manusia di langit mempertahankan posisi diam untuk waktu yang lama, sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan terbuka. Niat membunuh melonjak di dalam mata hitam pekat itu. "Guru, tunggu aku." Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Tangannya yang terkatup erat perlahan dibuka. Pria tua berpakaian ungu yang dia lihat kali ini, seharusnya adalah elit asli Douzun yang pernah ditemui Xiao Yan. Tekanan besar itu memang sangat menakutkan. Untungnya, Xiao Yan saat ini bukan lagi anak kecil, yang baru saja maju ke kelas Dou Huang saat itu. Dia masih bisa tetap tenang di bawah tekanan itu. Ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan saat terakhir, di mana dia dihancurkan oleh tekanan bahkan sebelum dia bisa melihat pihak lain. Xiao Yan telah belajar banyak setelah memasuki aula hitam gelap yang besar itu. Tentu saja, hal yang meyakinkan Xiao Yan adalah bahwa Yao Lao masih aman. Meskipun situasi Yao Lao mungkin tidak terlihat bagus, setidaknya tidak ada tanda-tanda hidupnya dalam bahaya. Meskipun demikian, Xiao Yan tahu bahwa dia perlu mempercepat. Tidak mudah bagi Yao Lao untuk bertahan selama bertahun-tahun. Jika dia berlarut-larut selama beberapa tahun lagi, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. "Setelah saya menyelesaikan masalah ini di sini, saya akan menuju ke Wind Lightning Pavilion. Saya harus menemukan Feng Zunzi apapun yang terjadi. Aku harus mendapatkan bantuannya, untuk menyelamatkan Yao Lao secepat mungkin." Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengambil keputusan. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan merasakannya dengan hati-hati. Saat ini, bagian dalam tubuhnya seakan telah mengalami transformasi total. Pembuluh darah di dalamnya tidak hanya melebar lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya, tetapi bahkan ada lapisan kristal Doki samar di sekitar pembuluh darahnya dan bahkan tulangnya. Selain itu,
Mereka berulang kali memancarkan cahaya lemah. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan melontarkan pukulan tanpa gerakan mewah. Orang bisa melihat ruang di sekitar tinjunya menjadi terdistorsi. Ledakan sonik yang menusuk telinga terdengar di langit seperti guntur. Pukulan sederhana ini bahkan lebih kuat dari Octane Blast, yang Xiao Yan tunjukkan dengan seluruh kekuatannya saat itu. Dou Zong dan Dou Huang memang dua level yang sangat berbeda. Kekuatanku saat ini seharusnya sudah stabil pada level bintang 1 Dou Zong, menghemat banyak waktu yang dibutuhkan untuk membiasakannya. Ini sepertinya efek dari Heaven Mountain Blood Pool. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sebagian besar orang harus menjalani periode pengenalan yang cukup lama, untuk benar-benar mencapai bintang 1 Dou Zong, namun Xiao Yan saat ini telah melewatkan langkah ini dan berhasil mencapai tingkat bintang 1 Dou Zong. Meskipun bintang Dou Zong yang satu ini mungkin tampak tidak layak disebutkan, jarak antara setiap bintang dalam kelas Dou Zong sangat besar. Jika seseorang mengandalkan pelatihan normal, membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih dari 1 dekade, untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang bukanlah hal yang langka. Xiao Yan meneriakkan keberuntungannya di dalam hatinya, saat pandangannya beralih ke paviliun batu di dekat mulut gunung berapi. Dia melihat Jin Si dan Jin Gu sekilas. Segera, kakinya tergerak. Dia perlahan melangkah melalui udara kosong dan turun dari langit. Akhirnya, dia mendarat di paviliun batu. Haha, teman kecil Xiao Yan, selamat telah maju ke kelas Dou Zong. Jin Gu tersenyum saat melihat Xiao Yan mendarat di paviliun batu. Cara dia menyapa Xiao Yan telah berubah tanpa dia sadari. Saat ini Xiao Yan dianggap seseorang yang sekelas dengan mereka. Selain itu, dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak kartu truf tersembunyi. Kemungkinan bahkan dia tidak akan menjadi tandingan Xiao Yan, jika mereka benar-benar bertarung. Terlepas dari di mana seseorang berada, kekuatan seseorang pada akhirnya akan menentukan pengobatan seseorang. Meskipun Xiao Yan memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seorang ahli Dou Zong di masa lalu, dia pada akhirnya hanyalah seorang Dou Huang. Di mata banyak Dou Zong, pada akhirnya sulit untuk melihatnya sebagai seseorang yang selevel dengan mereka. Sekarang Xiao Yan telah berhasil maju ke kelas Dou Zong, wajar saja jika Jin Gu dan Jin Si tidak akan memperlakukannya sama ketika berhadapan dengannya. Oleh karena itu, kata-kata mereka sedikit lebih sopan. Saya hanya beruntung. Jika tetua Jin Si tidak memberi saya tempat pelatihan, kemungkinan Xiao Yan akan merasa sulit untuk menerobos. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah keduanya dan terkekeh. Kata-kata ini memang benar. Jika dia tidak berlatih di kolam darah Gunung Surga, kemungkinan besar tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menerobos kelas Dou Zong tanpa setidaknya 1 tahun. Jin Si menyeringai ketika mendengar ini. Dia berkata, kami hanya mendapatkan apa yang kami inginkan. Aku yang dulu tidak mampu memikul terima kasih ini. Namun, Anda telah melebihi harapan saya yang lama, dengan tetap berada di Blood Pool selama lebih dari 2 bulan. Bahkan saya tidak berani tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan ya. Xiao Yan terkejut. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat Nalan Yanran dan yang lainnya. Feng Qing'er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini, Anda adalah satu-satunya yang tersisa di Gunung Mata Surga. Betul sekali. Temanmu itu telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari tampangnya yang terlihat cemas sebelum dia pergi, sepertinya sesuatu telah terjadi. Kata Jin Gu. Nalan Yanran juga telah pergi. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Segera, dia mengangguk. Beruntung dia sudah mengetahui keberadaan Yun Yun. Ketika dia punya waktu, dia akan menuju ke Sekte Bunga dan melihat bagaimana kabarnya. Teman kecil Xiao Yan, saat ini, Anda telah berhasil menerobos kelas Dou Zong. Aku ingin tahu. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Xiao Yan secara alami menyadari apa yang ingin dikatakan Jin Si, ketika dia melihat ketidakmampuannya untuk mengekspresikan dirinya. Dia segera berseri-seri dan berkata, Tetua Jin Si, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak melakukan pekerjaan setelah mendapatkan keuntungan. Serahkan racun api gunung surga di tubuhmu padaku. Jin Si dan Jin Gu menghela napas lega saat mendengar ini. Jin Si dianggap sebagai orang terkuat di suku tikus penelan emas. Suku mereka mampu menduduki gunung mata surga ini karena pencegahan mereka berdua. Jika Jin Si akhirnya mati karena racun api, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi suku tikus penelan emas. Ini adalah beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun api gunung surga. Saya tidak menyiapkannya. Oleh karena itu, saya khawatir saya harus merepotkan kalian berdua. Xiao Yan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Setelah itu,
dia menulis beberapa ramuan obat di atasnya, dan menyerahkannya kepada Jin Si dan Jin Gu. Jin Gu di samping buru-buru menerima kertas putih. Tatapannya menyapu itu. Dia langsung tertawa, itu bukan masalah. Pegunungan mata surga ini diisi dengan bahan obat. Suku tikus penelan emas kami juga memiliki persediaan yang kaya setelah bertahun-tahun. Meskipun ramuan obat ini jarang, sepertinya mereka bisa mencapai tangan teman kecil Xiao Yan sore ini. Jin Gu dan Jin Si juga mengetahui beberapa tradisi alkemis. Jika mereka ingin sang alkemis memperbaiki pil obat, mereka perlu menyiapkan bahan obat mereka sendiri. Para alkemis ini hanya perlu memurnikan pil. Jin Gu dengan cepat meninggalkan paviliun batu setelah menerima kertas putih. Setelah itu, dia bergegas ke tengah gunung. Dia perlu menyiapkan semua bahan obat ini secepat mungkin. Xiao Yan tersenyum saat melihat Jin Gu menghilang. Teman kecil Xiao Yan, jika kamu mampu mengeluarkan racun api dari tubuhku, suku tikus penelan emas akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus penelan emas saya tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuno itu, kami juga memiliki reputasi di dunia Magical Beast. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami mengetahui sejumlah besar informasi. Jika seseorang memikirkannya, kita bisa dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan di dunia Magical Beast. Tatapan Jin Si perlahan bergeser dari tubuh Jin Gu ke Xiao Yan saat dia tertawa pelan. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, kalau begitu, bisakah aku bertanya tentang sesuatu dari tetua Jin Si? Silahkan bertanya. Jin Si menjawab, bolehkah aku tahu jika tetua Jin Si telah mendengar tentang klan Gu? Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan bertanya. Klan Gu. Namun, dua kata sederhana ini menyebabkan ekspresi Jin Si berubah seketika. Hati Xiao Yan menegang saat melihat perubahan ekspresi Jin Si. Tampaknya dia mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu. Teman kecil Xiao Yan, kenapa kamu tiba-tiba menyebut klan Gu? Jangan beritahu saya bahwa Anda memiliki konflik dengan mereka. Jin Si juga berangsur-angsur pulih beberapa saat kemudian, dan berbicara dengan khawatir. Klan Gu ini bukanlah Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Namun, jika dia membentuk permusuhan dengan klan Gu misterius ini, hasilnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, aku belum pernah bertemu klan Gu ini. Bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja saya ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan klan Gu ini. Mungkinkah tetua Jin Si memberitahuku tentang mereka? Jin Si menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata, lebih baik jika ini masalahnya. Di seluruh wilayah Central Plains, orang-orang Hall of Souls, dan Pil Hall, atau tiga keluarga besar kuno di dunia Magical Beast takut pada klan Gu ini. Xiao Yan juga merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa klan Gu sebenarnya sekuat ini. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi Magical Beast. Mungkinkah mereka bukan milik salah satu dari mereka? Xiao Yan bertanya tidak yakin. Sebenarnya, klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Dodi. Jin Si perlahan menjelaskan. Garis keturunan Dodi. Xiao Yan tercengang. Dikabarkan bahwa jika seseorang mampu mencapai kelas Dodi, garis keturunan mereka akan mengalami perubahan. Sebagai hasilnya, keturunannya akan mendapat manfaat. Ada cukup banyak klan Dodi di zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap manusia, mereka memiliki bakat yang kaya dalam hal pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung, bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Dodi melalui garis keturunan mereka. Namun, hal seperti itu sangat jarang, dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jin Si mengangguk. Nada suaranya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata-kata Dodi. Ini adalah penghormatan kepada orang terkuat di dunia. Klan yang memiliki garis keturunan Dodi kuno ini sangat mendiskriminasi orang luar. Karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka, bahkan jika mereka menikah dengan manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Dodi. Namun, seiring berjalannya waktu, tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius. Klan Gu tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua, tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada banyak ahli dalam klan dan jujur saja, hanya ada sedikit faksi di benua yang bisa menentangnya. Xiao Yan mengangguk.
Tidak heran jika Sun Er memberitahunya bahwa dia harus menunggu sampai dia menjadi Dozong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi klan Gu sebenarnya menakutkan ini. Memikirkan kekuatan Hall of Souls, bahkan mereka takut pada klan Gu. Seberapa menakutkan kekuatan klan Gu ini? Lalu apakah tetua Jin Si tahu di mana markas besar klan Gu? Xiao Yan berhenti sebelum bertanya. Wilayah Timur Central Plains pada dasarnya milik klan Gu. Selain beberapa dari mereka, berbagai fraksi di sana semuanya adalah pengikut klan Gu. Namun, klan Gu jarang mengaturnya. Biasanya, sebagian besar orang dari klan Gu semuanya tinggal di alam Gu. Jin Si terus menjelaskan. Gu Realm. Xiao Yan sekali lagi terkejut saat mendengar kata-kata asing ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Doseng, pada dasarnya berdiri di puncak benua Doqi. Pada level ini, seseorang akan melampaui level biasa dan akan melangkah ke level suci. Kekuatan yang dimiliki seseorang secara alami, akan jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Membuka dunia tempat orang bisa hidup, adalah indikator dari Doseng yang elit. Jin Si menghela nafas. Suaranya mengandung rasa iri yang ekstrim. Gu Realm ini dibangun dari Doseng yang sangat kuat dari klan Gu, selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun memperkuat dan memperluas yang tak terhitung jumlahnya, ukurannya setidaknya bisa sebanding dengan wilayah utara Central Plains, bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah Central Plains. Tempat itu dimiliki secara unik oleh orang-orang dari klan Gu. Oleh karena itu, orang biasa dari Central Plains tidak begitu memahaminya. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin. Membuka dunia. Apakah hal yang begitu menakutkan itu, benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan seseorang? Seorang elit Doseng begitu kuat sehingga akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Xiao Yan merasa dirinya gemetar, saat memikirkan kekuatan menakutkan yang bisa merobek ruang, hanya dengan mengangkat tangan. Ini sudah terjadi pada seorang elit Doseng. Lalu seberapa menakutkan Dodi yang bahkan lebih kuat? Dengan membandingkan keduanya, kemampuan misterius dari seorang elit Dodi, yang mampu mengubah garis keturunan mereka yang disebutkan oleh Jin Si, tampaknya bukan cerita yang dibuat-buat. Bahkan aku tidak yakin bagaimana seseorang memasuki alam Gu ini. Jika bukan karena banyak anggota suku tikus penelan emas saya, kemungkinan saya akan jauh dari memenuhi syarat untuk menyadari begitu banyak rahasia yang diberikan kekuatan saya. Jin Si menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Xiao Yan mengangguk. Dia juga puas dengan mempelajari begitu banyak informasi yang berhubungan dengan klan Gu. Meskipun kekuatan klan Gu sangat hebat, dia pasti akan menerobos ke tempat itu untuk Sun Er, bahkan jika itu sangat berbahaya. Meskipun Xiao Yan tidak yakin berapa banyak ahli yang ada di dalam klan Gu, kemungkinan besar tidak akan ada yang kurang dari Hall of Souls. Kekuatan Xiao Yan tidak mencukupi, meskipun dia saat ini telah menerobos ke kelas Dozong. Namun, ini tidak menjadi halangan bagi Xiao Yan. Setelah aku menyelamatkan Yao Lao, aku akan menuju ke klan Gu itu. Terlepas dari betapa istimewanya Anda pada akhirnya adalah manusia. Xiao Yan mengatupkan giginya dan berbicara dengan kejam di dalam hatinya. Dia tidak merasa takut hanya karena kekuatan besar di balik klan Gu. Sun Er telah menunggunya selama bertahun-tahun. Terlepas dari situasinya, dia perlu melakukan perjalanan ke sana. Jika tidak, dia tidak berperasaan. Sepertinya aku harus segera mengeluarkan racun api di Jin Si. Pertemuan besar 4 paviliun yang disebutkan Mu King Luan akan segera dimulai. Jika saya melewatkannya, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum saya dapat menemukan Feng Zunze. Efisiensi Jin Gu agak melebihi harapan Xiao Yan. Sebelum waktu tengah hari, semua hal yang dibutuhkan Xiao Yan dikirim ke tangannya. Kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut mengandung gelombang aroma obat yang pekat dan panas yang meluap. Ada baskom kayu besar di dalam rumah batu. Jin Si duduk di dalam baskom kayu, dan air mendidih menutupi tubuhnya sampai ke lehernya. Dia tidak dapat menggunakan doki untuk memblokir suhu. Karenanya, wajah Jin Si dipenuhi keringat. Api hijau giok dengan cepat menggeliat di tangan Xiao Yan, tepat di samping baskom kayu. Ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi setetes cairan obat berwarna merah menyala. Dengan jentikan jarinya, cairan obat jatuh ke baskom. Permukaan air segera berubah menjadi merah, karena banyak gelembung merah menyala bergolak di dalamnya. Konsumsi pil obat ini. Pil obat ditembakkan dari cincin penyimpanan Xiao Yan sebelum ditangguhkan di depan Jin Si. Dia menghisapnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar, menutupi setiap inci tubuhnya. Pada saat yang sama,
kekuatan obat di dalam cairan berwarna merah panas di dalam baskom, meresap ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Di tengah bentrokan antara dingin dan panas ini, tetesan cairan keabu-abuan, yang berisi stens, perlahan merembes keluar dari hidung Jinsi. Kis mendesis. Tubuh Jinsi sangat gemetar saat cairan abu-abu amis merembes keluar. Giginya terkatup rapat, saat mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Jelas, dia menderita rasa sakit yang luar biasa selama proses memaksa racun keluar. Jingu yang ada di samping juga menjadi cemas, saat melihat ekspresi menyakitkan Jinsi. Tidak perlu cemas, itu hanya rasa sakit biasa. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan sebentar. Wajah Xiao Yan tenang. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau giok jatuh darinya. Setelah itu, ia mendarat di baskom kayu, dan suhu cairan berwarna merah api naik dengan cepat. Wajah Jinsi seperti arang terbakar mengikuti peningkatan cepat suhu air. Udara yang dia hembuskan terasa panas. Penampilannya menyebabkan Jingu, yang sedang menonton di samping, merasa mati rasa. Jika racun api tidak dipaksa keluar, dia akan bertanya-tanya, apakah Xiao Yan berencana membunuh Jinsi. Dengan munculnya nyala api, semakin banyak cairan berwarna abu-abu merembes keluar dari tubuh Jinsi. Namun, dengan pembakaran Glazed Lotus Heart Flame, racun api dengan cepat dibakar saat mereka muncul. Dengan demikian, kemurnian kekuatan obat di baskom kayu tetap terjaga. Metode menggunakan es dan api untuk mengeluarkan racun ini, berlanjut selama hampir 8 jam. Baru kemudian itu berakhir karena kehabisan kekuatan obat di dalam baskom kayu. Namun, harus dikatakan bahwa racun api memang tersimpan terlalu dalam di dalam tubuh Jinsi. Xiao Yan tidak dapat sepenuhnya menghapusnya dari akarnya, meskipun telah menggunakan metode ini. Menurut kecepatan ini, seharusnya bisa mengeluarkan sebagian besar racun api di tubuhmu, dalam waktu 5 hari. Pada saat itu, saya akan memperbaiki cairan obat untuk Anda. Selama Anda berendam di dalamnya selama 2-3 jam setiap hari, selama 2-3 bulan, racun api di tubuh Anda akan hilang sepenuhnya. Xiao Yan menarik api surgawi dan berbicara, setelah melihat Jinsi berdiri dari baskom kayu untuk mengenakan pakaiannya. Terima kasih Tuan Xiao Yan. Suku tikus penelan emas kami pasti tidak akan melupakan kebaikan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu bisa datang dan mencari diriku yang dulu di Gunung Mata Surga. Jinsi dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Xiao Yan, saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Penyakit yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, akhirnya bisa disembuhkan. Saat ini, hatinya cukup bersemangat. Xiao Yan berseri-seri. Dia memandang Jinsi, yang semangatnya jauh lebih baik. Tangannya tiba-tiba mengusap dadanya. Tampaknya ada racun yang cukup menakutkan juga hadir di dalam tubuhnya, tempat racun iblis. Hal ini juga telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Meskipun dia belum menemukan seorang elit Douzun, Xiao Yan sudah maju ke kelas Douzong. Kemampuannya untuk melawannya juga meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu, apakah aku bisa mengandalkan kekuatanku untuk memperbaiki titik racun iblis dengan kemampuanku saat ini. Jika saya bisa mendapatkan doki dari masa hidup Douzong, itu mungkin akan menjadi tonik yang bagus untuk saya. Hati Xiao Yan tanpa sadar menjadi panas saat memikirkan ini. Niatnya untuk menangani Demon Poison Spot, bukanlah sesuatu yang dia pikirkan hanya 1 atau 2 hari. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Yan akan menghabiskan hampir 10 jam, untuk membantu Jinsi mengeluarkan racun api gunung surga dalam tubuh Jinsi setiap hari. Di bawah usahanya untuk mengeluarkan racun, semangat Jinsi menjadi lebih baik setiap harinya. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiao Yan berangsur-angsur berubah, dari perlakuan seseorang yang setara dengan yang sopan dan hormat saat ini. Meskipun Xiao Yan baru saja menerobos ke kelas Douzong belum lama ini, statusnya yang lain sebagai alkemis, sudah cukup untuk menyebabkan seseorang di level Jinsi memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, semua orang tahu betapa beruntungnya bisa berteman dengan alkemis tingkat tinggi. Upaya Xiao Yan yang tersisa selama beberapa hari ini, dihabiskan di Demon Poison Spot di dalam tubuhnya. Setiap hari benda seperti bom waktu ini, yang telah mengganggunya selama beberapa tahun, tidak disingkirkan, itu akan tetap menjadi duri di dalam hatinya, yang akan membuatnya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Melalui studinya selama periode waktu ini, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tempat racun iblis. Namun, dia tidak sembarangan melakukan apapun. Bintik racun iblis ini sangat menakutkan. Jika dokter peri kecil tidak memasang segel di atasnya saat itu, kemungkinan itu sudah lama meletus.
Xiao Yan mungkin sudah menerobos ke kelas Dozong, tapi yang terbaik adalah jika dia tidak mengambil inisiatif untuk melepas segelnya. Tidak akan terlambat baginya untuk bertindak ketika dia lebih percaya diri. Api berkobar dengan ganas di dalam baskom kayu sebuah rumah batu, yang diserap oleh udara panas. Hanya bagian tengah rumah yang tidak memiliki udara panas. Tempat itu adalah tempat kepala Jin Si menonjol dari air obat. Pada saat ini, Jin Si tampak sangat energi. Baik aura dan keaktifannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya yang sakit-sakitan sebelumnya. Jelas, pengusiran racun oleh Xiao Yan selama periode waktu ini cukup efektif. Kabut meresap ke tempat itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan menipis. Air obat di dalam baskom kayu juga menjadi jernih. Cairan obat di dalamnya sudah memasuki tubuh Jin Si. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan glazed Lotus Heart Flame ke tubuhnya. Dia juga menghela nafas lega. Beruntung dia saat ini mencapai kelas Dozong. Jika tidak, dengan kekuatan sebelumnya, akan sulit baginya untuk melakukan pengusiran racun dalam waktu lama, dengan cara yang santai. Jin Si melompat keluar dari baskom kayu setelah mengenakan pakaiannya. Dia merasakan kekuatan kehidupan yang merembes keluar dari tubuhnya, dan kegembiraan muncul di wajah lamanya. Dia menangkupkan tangannya dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiao Yan, "Adik Xiao Yan, ucapan terima kasih yang sederhana tidak akan memberikan keadilan yang besar. Aku yang dulu akan mengingat ini." Xiao Yan menyeringai. Dia mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Jin Si. Dia berkata, "Saya akan pergi besok. Ini adalah cairan obat dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun. Sebagian besar racun api di dalam tubuh Anda telah dikeluarkan. Oleh karena itu, saya tidak perlu lagi menggunakan api surgawi sebagai katalis. Anda seharusnya sudah mempelajari metode pengusiran racun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Jika Anda mengikuti metode ini, racun api di tubuh Anda akan benar-benar hilang dalam 2-3 bulan. Anda akan berangkat besok." Jin Si terkejut saat mendengar ini. Dia buru-buru mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan. Xiao Yan mengangguk. Apa yang disebut pertemuan besar 4 paviliun sepertinya akan dimulai. Jika dia ingin menemukan Feng Zunze, dia hanya bisa menuju ke Wind Lightning Pavilion. Kalau tidak, para elit Dozuns itu sangat sulit dipahami. Dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan pihak lain lagi. Karena Hall of Souls, Xiao Yan tidak dapat berbicara secara terbuka tentang masalah tersebut. Dia hanya bisa mencari secara diam-diam. Jin Si hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat desakan Xiao Yan. Dia menerima 2 botol batu giok dan berkata dengan suara yang dalam, "Adik Xiao Yan, jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku di pegunungan mata surga. Bahkan orang tua Fei Tian itu tidak akan berani melakukan apapun padamu di tempat ini." Xiao Yan tersenyum. Meskipun Jin Si adalah magical beast, dia menghargai hubungan. Kekuatan suku tikus penelan emas lemah jika dibandingkan dengan Wind Lightning Pavilion. Namun, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang layak untuk berteman. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada tetua Jin Si dulu. Xiao Yan duduk bersila, di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Tubuh bagian atasnya telanjang. Ada titik seperti tinta hitam pekat di dadanya, yang samar-samar mengeluarkan bau busuk. Di sekitar titik hitam itu ada beberapa simbol yang tidak biasa. Mereka membungkus garis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari titik hitam. Simbol-simbol ini adalah segel yang dipasang dokter peri kecil padanya. Namun, simbol itu menjadi jauh lebih pucat setelah erosi dari titik racun iblis selama beberapa tahun ini. Sepertinya itu tidak akan bisa bertahan lama. Mata Xiao Yan berhenti di titik hitam itu. Ada 2 metode jika seseorang ingin menghilangkan bintik racun setan ini. Salah satunya adalah menemukan pakar kelas Dozun untuk membantunya, sementara yang lain adalah menemukan api surgawi yang lain. Setelah 3 jenis api surgawi bergabung, akan mudah untuk memperbaiki tempat racun iblis ini. Sayangnya, Xiao Yan saat ini tidak memenuhi salah satu dari persyaratan tersebut. Meskipun dia belum memenuhi kedua kondisi tersebut, Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa dirinya saat ini tidak lagi tidak berdaya melawan Demon Poison Spot ini, seperti saat dia dulu. Terobosannya kali ini adalah keuntungan besar baginya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat. Setelah itu, dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan nyala hijau giok dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di dadanya dan mengelilingi tempat racun iblis. Melihat segel pucat, jelas itu tidak akan bisa bertahan lama.
Oleh karena itu, Xiaoyan harus segera menyelesaikan tempat racun iblis ini. Meskipun agak sulit baginya untuk memperbaiki titik racun iblis sekaligus, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat memilih untuk melakukannya dalam waktu yang lama, secara bertahap menyempurnakannya. Makanya, dia bisa mengurangi tekanan yang dirasakan oleh segel. Setelah mengambil keputusan, pikiran Xiaoyan mengendalikan benang api yang muncul. Itu datang ke Demon Poison Spot dan melingkar di sekitarnya. Setelah itu, tiba-tiba ia menerkam ke depan. Api bertabrakan dengan segel simbol melingkar. Suhunya yang tinggi segera menyebabkan segel mengeluarkan asap putih dan suara cici. Setelah erosi api surgawi, segel lengkap secara bertahap mulai terbuka, membentuk celah kecil dalam prosesnya. Xiaoyan mengendalikan apinya dengan sempurna. Celah kecil tidak cukup untuk menyebabkan Demon Poison Spot meletus, tapi itu juga bisa menarik keluar sebagian kecil. Retakan baru saja terbentuk ketika Demon Poison Spot di dalamnya, yang telah diam selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai melonjak. Kelompok hitam itu bergoyang, dan garis hitam seukuran ibu jari terpisah dari tubuh sebelum bergegas ke celah. Pikiran Xiaoyan menegang saat melihat garis hitam itu keluar. Api hijau giok di sekitar segel menjadi bergolak, seperti lautan api, saat itu mengelilingi area di sekitar dadanya sampai tidak ada yang bisa merembes keluar. Garis hitam berhasil menembus celah, dan gelombang bau amis yang pekat menyebar. Bau amis ini mengandung kekuatan yang sangat korosif. Namun, beruntung Xiaoyan memiliki perlindungan api surgawi. Saat bau amis ini muncul, itu segera mengeluarkan suara cici, dan dengan cepat berubah menjadi tidak ada. Rasa dingin juga melintas di mata Xiaoyan, saat dia melihat garis hitam gelap yang agak menyeramkan. Jika dia belum melakukan terobosan ke kelas Douzong saat ini, kemungkinan garis hitam Demon Poison Spot ini akan mengubah tubuhnya menjadi kekacauan total. Untungnya, saat ini dia benar-benar mencapai kelas Douzong. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan, dan lautan api hijau giok di sekitar dadanya segera berubah menjadi banyak naga api. Naga-naga ini diiringi oleh raungan rendah dan dalam, saat mereka melonjak menuju garis hitam. Benang hitam Demon Poison Spot tampaknya menunjukkan ketidaknyamanan, ketika menghadapi pengepungan skala besar oleh Glazed Lotus Heart Flame. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiaoyan, kekuatan Glazed Lotus Heart Flame ini juga melonjak. Saat itu, hanya memperbaiki garis hitam Demon Poison Spot kecil telah menghabiskan waktu yang lama. Jika Xiaoyan melakukannya lagi pada saat ini, dia yakin bahwa kecepatan perbaikan akan berkurang, setidaknya 10 kali lipat dari jumlah waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Sementara utas bintik racun setan merasa tidak pasti, naga api itu langsung tiba. Nyala api menyapu dan mengelilingi garis hitam. Setelah itu, nyala api berputar bersama, berubah menjadi sekelompok api hijau ganas yang membungkus garis hitam, dan dengan cepat mulai memurnikannya. Dihadapkan dengan penyempurnaan Glazed Lotus Heart Flame, garis hitam Demon Poison Spot juga mulai melawan. Gelombang kabut korosif tak henti-hentinya melonjak ke tubuhnya. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan api di sekitarnya. Cici, kabut hitam bertabrakan dengan api dan suara cici segera meletus. Glazed Lotus Heart Flame saat ini mungkin mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menyempurnakan titik racun setan, tetapi tidak memiliki masalah untuk memurnikan sebagian kecil ini. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, api surgawi dengan cepat menyusut. Suara cici sekali lagi muncul. Segera, orang bisa melihat garis hitam bintik racun iblis memucat dengan cepat. Dalam 1 jam atau lebih, racun berwarna hitam di dalamnya benar-benar dimurnikan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Setelah racun di dalamnya dihilangkan, Doki yang sangat murni dan seperti zat muncul di depan pikiran Xiaoyan. Kelompok Doki ini tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Itu hanya tetap di dalam nyala api tanpa bergerak. Ekspresi puas muncul di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kemurnian Doki ini. Bintik racun setan ini mungkin berbahaya, tetapi bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Jika dia benar-benar menyempurnakannya, Xiaoyan memperkirakan bahwa kekuatannya setidaknya bisa melompat ke level bintang 3 Douzong. Bahaya dan pahala memang hidup berdampingan dalam segala hal di dunia ini. Pikiran Xiaoyan mengendalikan gelombang Doki ini, dan mengarahkannya ke sepanjang rute mantra api, segera menjadikannya miliknya. Hati Xiaoyan tertawa saat dia merasakan peningkatan kecil Doki yang diperkuat di dalam tubuhnya. Pikirannya sekali lagi mencapai Demon Poison Spot. Setelah itu, dia terus menyeret sejumlah kecil racun bintik racun iblis darinya. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki Demon Poison Spot sekaligus, yang perlu dia lakukan hanyalah membuang sedikit untuk memperbaiki setiap kali. Seiring waktu,
Tempat racun iblis ini secara alami akan runtuh karena tidak memiliki doki. Pada saat itu, bom waktu di tubuhnya juga akan menghilang secara otomatis. Efek dari benda ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa pil obat tingkat 7 tidak bisa dibandingkan. Hihi, situasi Ebiyan itu benar-benar telah memberiku hadiah yang luar biasa. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 146. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.